Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan atima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin oleh Allah Rabbuna wa ta'ala langkah kakinya dari tempat masing-masing ke Masjid Baitul Haq, dijamin pula duduknya oleh Allah. Sebagaimana Rasul Muhammad SAW bersabda, dibukukan Imam Muslim, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilat wa idza qa'ada mafirolahu. Dan langkah kaki ke masjid dengan ibadahnya adalah tambahan rahmat yang Allah lipatkan pada langkahnya. Wa idza qa'ada mafirolahu, dan duduknya Allah jamin duduk yang mendapat ampunan dosa. Amin. Ini nikmat. Ini nikmat. Dan yang hadir begini ini benar-benar pilihan. Maka Rasul mengingatkan pula kita, dibukukan Imam Bukhari, diletakkan di kitab besar Sahih Bukhari di nomor urut 71. Diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu an, Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kalau Allah mengendaki kebaikan pada diri seorang hambanya, maka Allah akan menggerakkan hati hamba tersebut hadir di sebuah majelis. Berarti yang ada di majelis itu pilihan Allah. Kalau nggak dipilih, nggak ada di sini. Apalagi gerimis-gerimis gini, enaknya di depan teras goreng telo, pohong gitu ya, terus jagung ya, sambil minum kopi atau teh hangat, enak ya. Tapi yang duduk ini benar-benar dipilih Allah. Ini nikmat. Maka bersyukur kita. Belum lagi nikmat lainnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat rizki, nikmat ilmu, nikmat pekerjaan, nikmat keluarga, nikmat waktu. Banyak gak mampu kita menghitung. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Demikian Allah berfirman dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat yang ke-18. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, enggak akan sanggup menghitung. Maka sebaik-baik kita sebagai seorang hamba itu cuma bersyukur. Karena dengan kita bersyukur nikmat ini ditambah. Dan janji Allah hak diletakkan dalam surat Ibrahim surat ke-14 di ayat yang ke-7. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagi. Manakala kufur terhadap nikmatku, adabku sangat pedih. Semoga yang hadir petang hari ini dan segenap keluarganya dijadikan Allah hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat, disebut hamba-hamba yang abd dan syakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga optimal
di dalam meneladani Rasul Muhammad SAW, sehingga akan tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqi, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Terutama apabila kita nanti mampu mengikuti Rasul, terutama dalam 5 hal. Cara beribadah, cara menjalankan syariat, cara berakhlakul karimah, cara bermuamalah, dan cara menjaga ukhuwah. Kalau 5 hal ini kita bisa mencontoh beliau, maka nikmat ini ditambahkan lagi oleh Allah. Dan janji Allah hak diletakkan di Ali Imran 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, apabila hambaku benar-benar mencintai aku Rabbnya, katakan ikuti aku. Jadi bukti cinta kita pada Allah itu adalah mencontoh Rasul. Itu bukti cinta pada Allah. Dan kalau kita mampu mencontoh Rasulullah dalam cara beribadah, menjalankan syariat, berakhlakul karimah, menjaga ukhuwah dan bermuamalah, apa janji Allah? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintainya, merahmatinya. Wa yaghfir lakum dunubakum, Allah mengampuni dosa dan kesalahan. Semoga kita yang hadir petang hari ini dan segenap keluarganya dijadikan Allah optimal di dalam meneladani Rasulullah Muhammad SAW, sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqi, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Saudara-saudaraku, hari ini tanggal 23 sekarang ini. 23 Jumadil Tsani atau Jumadil Akhir, yang kebetulan bertepatan dengan 25 Desember dalam Masehinya. Hari ini dunia memperingati satu perayaan yang disebut dengan Natal. Pekan depan nyambung lagi, peringatan lagi perayaan Tahun Baru Masehi yang di negeri kita dikenal dengan Nataru, Natal dan Tahun Baru. Ini nggak bisa dielakkan. Kenapa? Data PBB April 2022 saat diumumkan COVID berhenti dan boleh aktivitas, itu data terakhir ya, tahun 2022. Saya nggak ngikuti yang terbaru yang 2024. Yang April 2022 jumlah penduduk dunia 7,3 miliar. Yang 4,7 miliar Nasrani, termasuk di dalamnya Katolik, Kristen, Protestan, dan yang semisalnya. Jadi Nasrani sebutannya 4,7 miliar dari 7,3 miliar. Yang Islam baru 1,3 miliar. 1,3 miliar itu pun yang misalnya sholat fardu 5 waktu mungkin ya separuhnya kayaknya. Mungkin cuma 650 juta kan. Terus dari 650 juta itu yang fardunya berjamaah ke masjid, mungkin ya kali separuh nih mana, mungkin sekitar 375 juta. Nah dari 375 juta ini yang interaksi sama Quran, mungkin ya separuhnya lagi, mungkin karek 175 juta. Dari 175 juta yang hafidz model Ustadz kita, Ustadz Mulyadi, karena mungkin separuh nih mana, kira-kira sekitar 70 jutaan mana. Nah dari 70 juta itu yang mendakwakan ya separuhnya mana gitu. Jadi sangat sedikit. Maka tidak akan mungkin dielakkan yang namanya perayaan Natal dan Tahun Baru. Namun sebagai seorang muslim harus punya sikap terhadap dua perayaan ini dan perayaan lainnya di luar dinul Islam. Kenapa? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat 5 Al-Maidah ayat yang ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan agama bagimu dan aku cukupkan nikmat ini. Dicukupkan nikmat ini dunia akhirat oleh Allah. Dan aku ridhoi Islam sebagai agama. Berarti agama di sisi Allah cuma satu. Disebutkan pula di Ali Imran 19, inna dina indallahil Islam. Bahwa agama di sisi Allah hanya Islam. Tidak ada selainnya. Nah, maka
Allah mengutus Rasulnya Muhammad SAW itu memberikan pada kita pedoman kehidupan. Dan pedoman kehidupan kita itu 3. Quran, kemudian Al-Hikmah atau As-Sunnah, hadis-hadis Rasul. Yang ketiga ijma ulama. Ulama loh ya, ulama. Ulama itu yang seperti apa sih? Ulama menurut ketetapan Allah ada di surat Fatir. Surat 35 ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Itu. Jadi ulama itu takut pada Allah, takut pada ayat-ayatnya. Jadi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Itu baru ulama. Lah kalau sekarang ayatnya Allah udah apa-apa masih berani, itu bukan ulama. Itu kayaknya ubaru. Ya, bedik-bedik sekarang ubaru, bukan ulama. Kalau ulama itu takut sama Allah, takut sama ayat-ayatnya. Nah, maka karena pedoman kita cuma 3, Quran, As-Sunnah, dan ijma ulama, berarti kita dalam melakukan sikap, melakukan perbuatan itu harus punya dasar. Harus punya dasar dan harus mengimani pada 3 pedoman yang disampaikan Allah. Nah, sehingga merayakan Natal dan Tahun Baru Masehi ini itu fenomena yang nggak bisa dihindarkan. Namun apakah dengan secara dunia lebih luas ini kita ikut serta? Enggak, kita harus punya sikap. Maka apa sikap kita? Baik, kita lihat kelahiran Yesus dari 3 sisi. 3 sisi ya. Sisi pertama, sisi kalender. Sisi kedua, saya ambil dari sisi tempat atau geografis. Sisi yang ketiga, akidah. Sekarang dari kalender. Dikatakan Yesus lahir tanggal 25 Desember. Tanggal 25 Desember di Roma. Jauh sebelum agama Kristen ada. Atau mereka buat agama Kristen. Karena agama ini bukan dari Allah. Saya jamin bukan dari Allah. Karena Allah sendiri yang mengatakan agama yang mereka buat ini bukan dariku. Itu Allah sebutkan di Ali Imran 24. Jadi Allah sendiri mengatakan wa gharrahum fi dinihim makanu yaftarun. Mereka itu terperdaya dengan agama yang mereka ada-adakan sendiri. Berarti tidak datang dari Allah. Nah, sebelum Kristen itu ada, di Roma tanggal 25 Desember itu sudah hari raya di sana. Hari raya siapa? Sun God. Sunnya pakai U, S-U-N. Artinya matahari. G-nya kecil, artinya dewa. Berarti tanggal 25 Desember di Roma itu adalah kelahiran dewa matahari. Nah, Paulus arek dinoyo. Oh, bukan, itu pabrik roti Paulus ya. Paulus arek Yunani. Dia ini berusaha bisa memasukkan Kristen di Roma ini. Karena kalau bisa menguasai Roma di masa itu berarti menguasai dunia. Karena Roma menguasai semua. Waktu itu Roma betul-betul menguasai Jazirah, Persia, semua dikuasai oleh Roma. Dataran Yunani semua Roma yang menguasai waktu itu. Nah, maka si Paulus ini masuk melalui Kaisar Serintus. Kalau ini saya ngelontok bener. Kenapa? Saya dulu pelakunya di sana. 30 tahun itu agama saya ini. Jadi agama saya itu dulu Kristen Katolik Roma. Ya saya baru masuk Islam tuh usia 33 tahun. Nah, masuk menyusupnya ini itu merubah tulisan SUN. Kalau U begini kalau ditutup jadi apa? O. Maka jadi sun. Nah, kalau sun itu beda arti dengan sun. Kalau sun itu digabung sunlight ya kayak sabun sunlight. Apa? Matahari, sinar matahari. Tapi begitu ditutup jadi O, maknanya ganti. Jadi son. Son itu apa? Anak lelaki. Terus G yang kecil diganti G besar. Jadi Tuhan. Kalau G kecil dewa, kalau G besar Tuhan. Maka mulus dia masuk Son of God. Mirip-mirip. Jadi ada pemalsuan merek gitu pesannya. Nah ini sekarang ditiru orang-orang sekarang pemalsuan merek ini. Contohnya misalnya martabak Holland. Palsu nih Holanda, Hollandia. Jadi supaya orang tuh kesasar gitu. Dan ini sengaja. Apalagi disebutkan di surat Bad ayat 89. Waddu law takfuruna kama kafaru. Mereka berusaha menjadikan kalian kafir supaya sama dengan mereka. An-Nisa 89. Jadi
Dewa matahari bisa jadi anak lelaki Tuhan. Jadi luar biasa tuh masuknya Paulus ini untuk mempengaruhi kaisar-kaisar Roma. Kalau di negeri Konoha itu seperti Taim masuk ke Mulyono sama Wowo. Nah, itu. Jadi akhirnya dia jadi guru spiritual negara. Ini contoh di negeri Konoha. Itu contohnya Taim, Lobi Mulyono sama Wowo itu negeri Konoha di Indonesia enggak. Nah, maka seperti itu juga masuknya Paulus sehingga jadilah Dewa Matahari bisa berubah menjadi anak lelaki Tuhan lahir tanggal 25 Desember bernama Yesus. Dan itu dilestarikan oleh dunia barat sampai hari ini. Itu kan, itu ceritanya 25 Desember. Tempat kelahiran. Di Injil Lukas, Bible kan, kalau Injil punya Allah. Kalau yang sudah diganti itu Bible. Di Bible Lukas pasal 2 ayat 7. Kan dulu sampai dekat tanah gereja. Gitu. Nah, di Bible yang Lukas pasal 2 ayat 7 ini, Nabi Isa atau Yesus itu lahir di kandang wedus, kandang domba, di atas palungan gitu. Nah, ini secara tempat. Terus digambarkan di sana di dunia Eropa ada pohon cemara, saljunya turun gitu ya. Ini digambarkan nih. Nah, terus kita berpikir sekarang, Nabi Isa itu lahir di mana? Palestina. Di kota yang disebut Yerusalem. Nah, Palestina ini sejak yaumah khalaqas samawati wal ardo, sejak Allah menciptakan langit dan bumi sampai hari ini, tidak ada yang namanya salju turun di Palestina. Tidak ada pohon cemara juga di sana. Yang ada itu pohon palem sama kurma. Nah, jadi kalau dikatakan itu lahir dengan salju turun dan lain sebagainya, ini seakan-akan dibuat European style, gaya Eropa. Nah, disinilah Allah berfirman dalam surat 46 Al-A'qaf ayat 12, wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah wa tunzilul Qur'anan Arabiyyah lidhalamu wa basuril muhsinin. Sebelum Quran sudah ada kitab Musa sebelumnya sebagai pedoman dan kitab Isa Injil. Dan aku turunkan Quran, kata Allah, diturunkan andil Arabiyyah, aku turunkan dalam bahasa Arab. Untuk apa? Untuk itu mendolim, untuk memberi peringatan mereka yang sudah mendolimi ayat-ayatku sebelumnya dan memberi kabar gembira orang yang beriman. Nah, terus ditunjukkan sama Allah, diluruskan. Ini loh yang namanya berdasarkan Al-A'qaf ayat 12. Ini loh yang namanya Isa itu lahirnya seperti apa, di mana dan bagaimana. Ini diluruskan Allah di surat 19 surat Maryam, mulai ayat 22 sampai 25. Nah, ini pelurusannya Allah. Sebagaimana tadi bilang, aku luruskan Quran ini dalam bahasa Arab, membenarkan kitab sebelumnya, untuk memberi peringatan mereka yang sudah mengubah-ubah, mendolimi ayatku dan memberi kabar gembira orang yang beriman. Ayat 22. Fahamalathu fatandabat bihi man kana khasyia. Maka dia Maryam mengandung, lalu dia pergi ke tempat yang jauh. 23. Fa'aja ahal makhodu ila jid'in nakhlah khalat ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasyam mansya. Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pohon kurma. Dan dia berkata, ya laitani mitu qabla hada, lebih baik aku mati saja biar nggak diingat. Tapi apa yang terjadi? Allah kirim malaikat Jibril mendekati, menghampiri beliau Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam dengan kalimat fannadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtika sariyah. Maka Jibril berseru, Maryam, jangan engkau bersedih hati. Sesungguhnya Allah sudah menyiapkan anak sungai di bawah. Bayangkan, dari kitab tafsir yang sudah saya pelajari, anak sungai itu hari itu juga diciptakan. Bukan cuma suci, steril. Untuk apa? Proses kelahiran Nabi Isa. Kemudian ayat 25-nya, wahudi ilaiki bid'in naklatitus sakit alaiki rotoban jania. Untuk energi persalinan ini, Maryam, cukup kau goyangkan pangkal pohon kurma, maka akan berjatuhan yang masak. Apa iya Maryam cuma menggoyangkan masak? Ada Jibril di situ. Bagi Allah itu ayatul lahukun
fayakun. Allah yang mengatur semua energi itu. Nah, ternyata di ayat ini Nabi Isa tidak lahir di kandang wedus. Nabi Isa itu lahir di perkebunan kurma. Ya, gitu loh. Jadi terus tidak ada terus salju di sana. Jadi kebohongan kalender, kebohongan tempat sudah mereka mengacaukan, maka diperingatkan Allah di Al-Quran. Kurma itu matangnya cuma 3 bulan. Juni, Juli, Agustus. Lah kok dibilang Desember? Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama mereka dablek memang. Kemungkinan kedua, kurma ini sih dablek. Oh dikongkon Juni, Juli, Agustus, kok dia Desember? Kira-kira sih cocok kurma ini sih dablek atau mereka yang dablek kan gitu. Nah, maka dari sini kita diluruskan sama Allah, ditunjukkan gitu. Nah, sekarang muncul lagi nih, ada tersebar nih, viral. Tidak usah mengucapkan selamat Natal, karena Natal itu artinya Mass of Christ atau Christmas, artinya lahirnya anak Tuhan bernama Yesus. Jadi ucapkan saja selamat miladnya Nabi Isa. Ini tambah aneh-aneh. Kalau suruh ganti selamat miladnya Nabi Isa, lebih aneh lagi. Nabi Isa nggak lahir tanggal 25 Desember. Gitu. Jadi kalau sampai kita itu kata malaikat, hari ini bedik belebes kemplo gak endos kan gitu. Jadi secara geografis ketahuan, secara kalender udah ketahuan. Nah secara akidah ini gak main-main. Secara akidah kita lihat kalimat Nabi Isa ya, kalimat Nabi Isa di surat 5. Surat 5 itu surat Al-Maidah di ayat ke-72. Lihat kalimatnya firman Allah tentang Isa, ucapan Isa. Laqad kafara ladina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam. Wa qala al masihu ya bani Israil budullaha rabbi wa rabbakum. Kemudian may yusrik billahi faqad haramallahu alaihi jannah wa mahangun nar wa mal lidzalima min ansar. Yang artinya sungguh telah kafir orang yang berkata bahwa Al-Masih putra Maryam itu Allah atau anaknya Allah. Padahal Al-Masih berkata, wahai Bani Israel, ibadati Allah, sembahlah Allah, Robku dan Robmu. Barang siapa menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka Allah haramkan surga baginya, tempatnya neraka, dan tidak ada penolong sedikit pun bagi mereka orang-orang yang dolim. Kalimatnya ini ternyata ada di Bible, di Lukas pasal 4 ayat 8. Nabi Isa berkata, hendaklah engkau hanya beribadah kepada Allah dan tidak pada selainnya. Loh, jelas loh. Terus di Yohanes pasal 17 ayat 3, sekarang dua apa sama kata nang gereja. Tapi nanti boleh dibrowsing, coba nanti dibuka Lukas 4 ayat 8. Lukas 17 ayat 3 nanti dilihat nanti. Yohanes 17 ayat 3 nanti dilihat. Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal. Hidup kekal itu di surga. Yakni bahwa mereka hanya mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku Yesus Kristus yang engkau utus. Nabi saja bilang utusan kok. Gak bilang anaknya Tuhan atau anaknya Allah. Ini kalimat ini jarang dibacakan di gereja manapun. Kenapa? Lu jamaah sok pokok pindah Baitul Haq. Kalau jamaah gereja pindah Baitul Haq, pendeta bangkrut. Kenapa? Setoran tutup. Pindah kota infak. Nah, sudah. Jadi ini bukan perkara remeh masalah Natal ini. Ini akidah. Mengucapkan Natal berarti selamat atas lahirnya anak Tuhan bernama Yesus. Padahal kita diajarkan Allah. Ada surat yang favorit sekali, sangat favorit. Surat 112. Di ayat yang ketiga. Sering dipakai itu kalau sunah-sunah. Lam yalid walam yulad. Ia tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah kok tahu gue nih, selamat dia atas lahirnya anak Tuhan. Kata malaikat, kok bikin bedik belebes gitu. Jadi ini bukan perkara remeh. Toleransi, di atas toleransi. Toleransi diletakkan oleh di surat 109. Ada 6 ayat di sana. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abatum wala
antum abiduna ma'bud lakum dinukum waliyad. Jelas. Itu. Engkau bukan penyembah apa yang sembah, aku juga enggak menyembah yang sembah. Yang disembah itu Tuhan Yesus tuh. Lah kita emang menyembah Tuhan Yesus orang Islam kan tidak. Jadi itu sebenarnya toleransi, lakum dinukum waliyadi. Lebih parah lagi, Al-Maidah 73. Allah malah mengatakan laqad kafaradina qalu innallaha salisu salasa. Wa ma min ilahin illahu wahid. Jelas loh. Sungguh kafir orang yang mengatakan bahwa aku ini adalah salah satu dari yang tiga itu. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Nah dulu Tuhan saya itu ada tiga, rupa-rupa warnanya. Jadi kalau sampai bilang nyembah tiga ini kata Allah kafir. Makanya tak tinggal minggat agama itu. Terus kata saudara-saudara murtad gitu. Saya bilang sorry ya. Definisi murtad itu dari kebenaran pindah ke kesesatan itu murtad. Kalau dari kesesatan ke kebenaran bukan murtad. Lah apa jenenge? Iku minggat saya bilang. Hijrah. Saya enggak mau dibilang murtad di sana. Hijrah saya ini. Nah saudara-saudaraku. Jadi ini bukan perkara sepele. Ustaz, ini negara NKRI. Kita Bhinneka Tunggal Ika. Mereka mengucapkan pada kita selamat Idul Fitri. Sing ngomong ya sopo. Kemudian itu ada. Kita harus membalasnya. Ya sudah, kalau kamu minta menuntut dibalas, ucapkan selamat hari libur. Aman lah kita. Loh, saya sudah membuktikan bertahun-tahun. Nih, saya tunjukkan buktinya. Saya masuk Islam tanggal 6 Juni tahun 97. Desember 97, Albertus kakak saya. Kemudian Februari 98, jadi cuma 2 bulan. Bernadette bayu saya. Juli adik saya Dorothea. Anak saya tidak punya bapak ibu, maaf ya. Punyanya papa mama Cila. Anak papa mama saya ini Albertus Bernadette Christian pakai CH. Dorothea, lu keren, ABCD, ya, ABCD. Nah begitu kami masuk Islam semua, mulai 97, 98 ini masuk Islam semua. Berarti masuk tahun 99 kan? Nah di tahun 99 pas hari Natal, itu kami gimana? Mereka bilang, Chris, ke saya panggilnya gitu, iki apa? Tetap ke mama, ke papa. Loh, gak oleh, loh ngawur aja, harus. Loh kenapa kok harus? Allah yang memerintahkan. Dan perintah Allah ini ada di surat 31 ayat 15. Allah mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilm fala tu'tihuma. Nah ini wala sahibhuma fid dunya ma'ruf. Allah berfirman, jika orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku dengan yang lain dan kamu tidak menguasai ilmunya, maka jangan ditaati wala tutihuma. Tapi Allah bilang lakabi dengan apa? Wasohib huma fid dunya ma'ruf, tapi tetap pergauli dengan baik, ma'ruf. Maka kami datang tahun 99 tahun itu, kakak saya datang, Mbak Yu datang, adik saya datang, gak ada yang turun dari mobil. Saya datang, kok gak mudun? Ngenteni awakmu, gitu kakak. Lah apa? Lah kok nak komandan sing Islam awak dhewe kabeh. Jaremu gak oleh muni Natal. Muni apa? Oh ya wis, bismillah. Saya bel papa langsung. Papa paling benci sama saya. Gimana gak benci yang 4 anaknya tak entekno kabeh mlebu Islam. Langsung kamu, Pak, saya salim. Saya cium. Selamat hari libur, Pak. Weh, makasih. Padahal aku muni hari libur. Kupingin mungkin kerumune Natal deh. Mama juga. Itu bertahun-tahun dari 99 sampai 2017 saat papa masuk Islam. Setelah papa masuk Islam 2017, mama 2018. Nah ketika sudah Islam baru saya cerita, mama masih ingatkah mama? Saya pakai bahasa Jawa ya sama mama saya dari dulu. Mah, tasih ibut boten. Kalau sowan pas Natalan, niku dalam ngucapin apa? Selamat Natal, boten. Cucunya jawab, enggak Yanti, kita enggak pernah bilang selamat Natal. Loh, kowe ngomong apa? Selamat hari libur. Loh, tenan nih. Iya. Sapa sing ngomong? Ini Bapak Kris. Aku kena. Wis janjan. Tapi krunguku selama iki Natal, tuh kan. Sukses kan. Nah, terus saya coba ketika saya diberi amanah di TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, Udara dan Kepolisian. Saya mengisi di sana di pembinaan rohaninya.
Yang pangkat rendah ini sering ngersuloh kalau pas komandannya Nasrani. Bilang begini, Ustaz, komandan Nasrani Ustaz. Bilang apa? Ucapkan selamat hari libur. Loh, iso push up Ustaz, sekojam. Wis to, saya terus sukses bertahun-tahun. Kalau nanti misalnya saya disuruh push up, nek sampai disuruh 10 kali, aku di sebelah 20. Saya gitu kan. Kalau sampai disuruh push up 25 kali, aku 50 di sebelah. Bener loh ya Ustaz? Iya, dicoba. Seorang kapten waktu itu menghadap ke Laksamana Muda. Dia bilang, selamat hari libur. Apa? Wih, makasih. Keluarnya. Iya, sukses ya selamat hari libur. Jadi mereka sama ya libur semua. Aman akidah. Aman akidah memang hari libur kok. Sekarang hari libur gak nih? Lah iya, aman kan. Ucapkan itu tanggal merah selamat hari libur. Nah, 2 tahun terakhir ya, Natal tahun kemarin sama Natal sebelumnya, saya coba. Bukan lagi lisan ini, tulisan. Saya coba tulisan. Ada saudara saya masih satu Katolik ya. Dari adik putranya papa. Masih ada satu. Saya coba kirim. Selamat hari libur ya bro. Semoga bersama keluarga. Apa jawabannya dia? Keren. Ini loh baru ustaz toleransi. Mau mengucapkan Natal. Saya batin. Matamu itu tulisan libur. Saya masih ada di situ. Loh sampai meripati dan dikocak ustaz. Terus saya tuh merenung. Kok iso ya saya? Saya tanyakan ke guru-guru besar, apa jawaban beliau? Itu ada di surat 65 ayat 3. Saya cari, oh iya bener ya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kalau kamu tawakal sama aku, manut sama firmanku, aku yang ngatur. Gak mungkin turun pangkat, gak mungkin dipecat, gak mungkin gak ada jabatan. Aku yang ngatur. Ya mungkin kupingnya meripati dikocak malaikat gitu. Coba itu buktikan, selamat hari libur. Sukses. Aman akidah kita nggak rusak gitu loh. Kalau kita mengucapkan selamat Natal ini rasanya kok gimana ya? Oh apalagi kalau bilang lakot kalau tidak kolu. Kolu itu berkata loh. Kolu itu berkata. Nek kolu kayak mana? Ini kolu itu berkata loh. Jadi berkata apa ini hukumannya dikafirkan. Apalagi meyakini. Ada yang bilang udah apa-apa kalau cuma mengatakan kecuali meyakini. Kalau gitu mungkin ayatnya lakot kalau tidak amanu. Gak mungkin mau pakai kolu, pasti pakai amanu. Kalau beriman atau meyakini, ini mengucapkan sih dikafirkan sama Allah. Itulah. Maksudnya saudaraku, maka ucapkan selamat hari libur, aman. Ya, selesai Natal, sekarang tahun baru Masehi. Nah, di tahun baru Masehi, siapa sih yang pertama kali mencanangkan tahun baru Masehi? Sebenarnya saya tuh ada ininya loh, ada apa? Ada PowerPoint-nya. Ini. Tapi sudah saya kirim ke takmir. Jadi kalau nanti jangan minta, boleh minta ke takmir. Ada materi. Bayangan saya tuh tadi saya kirim tuh saya minta ada apa? Bisa baca bareng-bareng di sini pakai PowerPoint gitu. Jadi bisa melihat langsung. Gak apa-apa. Tapi ini sudah saya buatkan di sini nanti minta ke takmir. Siapa yang merayakan pertama kali? Namanya Julius Caesar. Kapan peringatan ini? 1 Januari tahun 45 BC ya, BC. BC itu before Christ. Kalau bahasa Indonesianya sebelum Masehi. Nah, dia ini merubah tahun milik Allah. Jadi Allah itu punya tahun sendiri, punya kalender sendiri. Dalam surat 9 ayat 36. Inna iddatas suhuri indalah hitna athara sakhram fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda. Minha arba'atum hurum. Dzalikat dinul qayyim. Fala tatimu fina anfusakum. Wa qatilunal musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Wa'lamu anallaha ma'al muttaqin. Artinya sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah 12 yang sudah dia tetapkan sejak menciptakan langit dan bumi. Minha di antaranya arba'atul hurum, ada 4 bulan yang diharamkan. Dalikat dinul qayyim, ini ketetapan agama yang lurus. Nah 4 bulan ini diuraikan Rasulullah Muhammad SAW dalam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasai dan Musnad Ahmad. Diriwayatkan Abu Bakar radhiyallahu an, Rasul bersabda, minha arba'atum hurum salasu mutalawiyatu. 4 bulan yang diharamkan Allah ini yang 3 diurutkan, yakni Dzulqa'dah bulan 11, Zulhijjah bulan 12, masuk tahun baru Muharram bulan 1, wasyahur Rajab, mudharab baina Jumada wa Sya'ban. Yang satunya Rajab yang diapit Jumadil Akhir dan Sya'ban.
Mana ada Januari sampai Desember? Tidak ada. Kalau ada Januari sampai Desember di Quran, besok pagi saya balik ke gereja teman-teman. Gak ada. Yang ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab ini yang milik Allah. Lah terus mereka ganti gitu. Ganti Januari sampai Desember, dan ini semua kalau mau tahu Januari sampai Desember itu semua nama para dewa. Dewa mana? Dewa orang-orang Romawi. Jadi Januari itu dewa Janus, wajahnya dua, depan satu, belakang satu. Mereka bilang new face, old face. Nah, maka acaranya tanggal 31 itu namanya old and new. Melok kono. Tidak ditutui, sejarahnya nanti bisa melok-melok kita ini. Nah kalau sudah melok-melok apa kata Rasul? Hadisnya diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hadisnya Daud, Abu Daud 1649. Apa kata Rasul? Man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa mencontoh, meniru, ikut serta dengan sebuah kaum, dia termasuk di dalamnya, termasuk golongannya. Nah, Februari itu juga dewa Februari, dewi kalau itu. Jadi Januari ini Janus, bahasa Inggrisnya Januar. Ngono anak wong Islam lahir Januari, jenenge Januar. Tadi wedi Islam ini. Padahal itu nama dari dewanya orang kafir. Nanti Februari ya ngono, Febriana, Febrianti, Febrina, Febru lagi gitu. Padahal itu nama dewi kafir. Maret itu dewa Mars, dewa peperangan. Makanya lagu-lagu perjuangan disebut lagu-lagu Mars. Itu dewa peperangan. Anak wong Islam lahir Maret, gak ninggal Mariono, Margono, Marianto. Saya tanya, kok gini ku lahirnya Maret? Ngoten niku. Saya wawancara Mariono, Maret, Margono, Marianto, Marseto, Maret kabeh. Gak ninggal, benar punyanya mereka, bukan punya Allah. April, Aprilia, Aprilianto, Apriliono, ya. Itu pada dewa Aprilia. Kemudian Mei, Maya bahasa Latinnya. Anak lahir Mei, Maya, bahasa Inggrisnya Mei, M-I-Y, gak pakai A. Mei, Maya. Malah ono Pak Mei, Bu Mei bareng gitu. Juni, dewa Yunius, mohon maaf ya, dewa yang satu ini ngurusi god peceraian larangan. Tapi bangga kita pakai namanya Yunianto, Yuniana, Yuniani. Padahal itu ngurusi larangan dewa ini. Yunisa. Kemudian Juli. Nah, Juli itu namanya yang buat ini Kaisar Julius Caesar. Ya, dia pakai itu Juli. Kemudian digawe Yulianto, Yuliana, Yuliani, Yulia ya. Agus engkon. Agus itu dulu namanya bulan Sextilis. Julius Caesar dibunuh sama Kaisar Agustus. Ngono diganti namanya Agustus. Anak Islam lahir Agustus gak ninggal. Agus Salim, Agus Mulyono, Agus Yanto. Wis pokoknya Agus. Itu Agus. September dewa Septunus. Itu di laut dewanya. Ya pakai trisula, ada tanduknya, ekornya pakai ujung runcing. Anak lahir September, gawe Septi, Septa, Sabta, Septianto, Septiono. Untung bukan anaknya marinir. Itu kalau anaknya marinir, bapaknya supir tank, anak jenenge Septi Tank, keren deh. Orang Islamnya asal dipasang aja nggak diperhatikan. Oktober itu dewa Oktanus, nama-nama dewa semua. Mau lahir Okta, Oktavia, Okturina, masya. Novem, Dewi, Novem, Novi, Nova. Noviantoro, untuk nggak Novo, untuk nggak Lisabun. Habis itu Desember nggak ninggal Desi, Desti, Desta, Destianto, Desi, Destianto, Des, itu nggak bedes kan? Masuk Desember. Maka kadang kita nggak mau perhatikan, sikat aja. Padahal Rasul mengatakan, fakhoirul ismu kamu ahlihi fakulin ambia. Sebaik-baik nama untuk anak-anak itu nama-nama para ambia, para nabi itu. Yunus, Yusuf, Isa, Muhammad, kemudian Ibrahim, nama-nama yang bagus, Zulkifli, nama-nama yang terbaik. Dan sebagian nama itu bagian dari doa. Kalau bisa cari di Quran, buka Quran, wih ono api Quran ini, jahanam, ya kebajut lah, ngasih di Quran. Tapi yo diperhatikan baik-baik itu. Nah, maka disinilah
pentingnya kita untuk tidak sampai tasabuh ya. Karena apa? Hari raya dalam agama kita Rasul menetapkan cuma 3. Jadi Rasul mengatakan hadas salun makam hariyah. Hari raya itu cuma 3 kata Rasul. Jum'ah, ini hari raya yang diulang setiap pekan. Kemudian satunya lagi Idul Fitri yang diulang setiap tahun pada tanggal 1 Syawal. Satunya lagi Idul Adha yang diulang Allah setiap tahun di tanggal 10 Zulhijjah. Sudah 3 ini aja, gak usah ikut yang lain. Kalau ikut yang lain, Rasul langsung bacakan para sahabat waktu itu di Masjid Nabawi surat Al-Baqarah ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batili wa ta'tumunal haqqa wa antum ta'lamun. Jadi jangan kau campurkan gitu antara yang hak dengan yang batin, dan jangan kamu sembunyikan kebenaran. Rasul bacakan itu. Maka para sahabat ya gak ada yang berani macam-macam. Dan Rasul mengingatkan bahwa umat beliau ini nanti gampang nyontoh. Ini hadisnya Bukhari Muslim. Perawinya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "La tatabiuna sanana man qablakum." Umatku nanti gampang nyontoh umat-umat sebelumnya. Sibrom bisibrin wa diro'an bidiro'in. Sejengkal, sehasta. Akhirnya gandeng. Hatta la salako jukro dobil la salaktumuhu. Dan apabila yang kalian ikuti kecemplung lubang biawak, kamu pun kecemplung. Qulna, sahabat tanya, faman ya Rasulullah, siapa yang di Rasul? Rasul menjawab al yahuda wa nasara. Faman, Rasul menjawab Yahudi dan Nasrani. Siapa lagi? Kenyataan. Jadi kalau kita ikut 2 ini, wis komplit. Tahun barunya ikut komplit 3 kaum melok kabeh. Nasrani. Itu trompet, ya. Terus kembang api, Majusi. Buka botol, sak mendeme, sak pestane Yahudi. Komplit malaikat nyatet. Lho arek iki melok telun-telune. Yahudi, Majusi, Nasrani. Itu keserempet sepeda mati nyenyek tun. Karena mati dalam kondisi tasabuh. Ya, apalagi Rasulullah dijelas man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa mencontoh meniru termasuk itulah. Mudah-mudahan kita jaga baik-baik ya akidah ini terutama. Kemudian kita jaga juga amal soleh kita, amal kebaikan kita ini. Semoga Allah jadikan kita mendapatkan hidayah, inayah, bimbingan, pertolongan. Sehingga setiap amal fardu kita itu ada di atas Quran. Amal sunnah-sunnah kita ada di hadis Rasulullah SAW. Kemudian amal-amal soleh kita ada di ijma' ulama yang diridhai Allah, sehingga amalan kita jadi amalan yang soleh, solihah, makbulah, wa mutaqabbalah. Amin. Allahumma amin. Ini renungan untuk maghrib hari ini. Ada nisa jam berapa Ustaz? 19 berapa? 19 lebih 4. Ini ada 5 menit ini. Ya, kita diskusi 5 menit. Ya, ada. Masya Allah. Ya. Bapak kan sudah lama di Nasrani itu. Kalau di Islam itu namanya Islam liberal. Ada nggak Nasrani liberal? Nasrani malah lebih parah lagi daripada Islam liberal. Apalagi Nasrani sekarang terbagi lagi ada banyak sekali. Yang besar itu Katolik, kemudian Kristen sama Protestan. Ini yang terbesar. Ini pun masih pecah lagi, ada tabernakel, ada Betel, ada banyak sekali. Sehingga mereka merasakan liberal, bebas gitu. Ini lebih bebas, karena ada ayatnya. Barang siapa 2, 3, 4 boleh linci Samsu 2, 3, 4. Karena ayatnya begitu. Barang siapa 2, 3, 4 berkumpul dalam namaku, aku hadir. Nah, karena pegangan ayat ini dalam Bible yang ditulis Paulus itu, 2, 3, 4 orang kumpul, aku datang, maka dia mendirikan sendiri. Jadi sakno nang Yesus ini pelayan nang dindi, karena 2, 3, 4 orang kumpul hadir itu ya. Secara logika kan harusnya kita menjaga dengan baik ya. Terjawab. Jadi mereka lebih liberal daripada yang terjadi di Islam liberal. Ada lagi yang lain? Tafadhal. Dewa itu adalah sesuatu yang melebihi kemampuan manusia dan dia bisa melakukan kehendaknya. Dan itu para dewa. Jadi contohnya Hercules.
Itu dewa itu. Hercules itu dewa. Jadi dewa itu besar dan tidak ada yang bisa mengalahkan. Terus ada lagi dewa Neptunus. Ada lagi banyak. Ada. Itu keyakinan Romawi kuno. Tapi di Kristen sudah nggak ada, sudah dihapus. Dewanya dihapus, tapi dia buat Tuhan ada 3. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ya sama aja, syirik musyrik juga. Karena Allah menetapkan bahwa Allah tadi mengatakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Kafir kalau kamu mengatakan aku bagian dari yang 3. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita hidayah, bimbingan, pertolongan sehingga setiap amal kita di atas Quran, Sunnah dan ijma ulama yang diridhoi Allah, sehingga amal kita jadi amal yang soleh, solihah, makbulah, wa mutaqabbalah. Mohon maaf atas kekurangan. Aku lu kali hada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.